misi. Menurut Anda, apakah pengotak-kotakan saat ini sengaja diciptakan pihak tertentu untuk memecah masyarakat atau hal ini biasa dalam pemilu? 63% menjawab hal yang biasa di pemilu. Menurut Anda benar atau tidak terjadi pengotak-kotakan dua kubu di masyarakat akibat situasi politik saat ini? Ya, lebih dari responden menjawab bahwa pengotak-kotakan masyarakat saat ini akibat politik. Jadi kalau ada pengotak-kotakan di masyarakat kita dan itu akibat politik, ini tanggung jawab siapa? Atau siapa yang sesungguhnya harus kita mintai pertanggungjawaban? Boleh? Ya. Ayo, Ahmad tadi boleh duluan ngomong. Yang tanggung jawab ya pemimpinnya lah. Pemimpinnya ini siapa? Dari dua-duanya? Ya presidennya lah. Presidennya yang bertanggung jawab, itu pasti. Kalau presidennya punya wibawa, hal-hal ini seperti ini nggak akan terjadi. Kalau presidennya tidak mencela-mencela dan lain-lain dalam mengatakan sesuatu hal, ya hal ini tidak akan terjadi. Kalau presidennya bisa menyatukan kedua belah pihak, misalnya ormas yang menolak tetap dirangkul, ormas yang mendukung juga tidak diberikan fasilitas yang berlebihan, saya rasa kecemburuan itu tidak akan ada dalam diri masyarakat itu. Jadi ini bukan karena fanatisme pendukung. Bukan. Dalam pepatah Inggris itu there is no bad team, only bad leader. Itu udah itu besi, hukum besinya itu. Pada kebijakan apa Presiden Jokowi membuat masyarakat ini terbelah? Ya banyak lah, banyak. Misalnya? Ya misalnya ngomongnya A, besoknya B, janjinya janji kampanyenya nggak dilunasi dan lain-lain. Katanya semua politisi begitu? Nggak juga, nggak seperti itu. Nggak seperti misalnya seperti ini ya, ngomongnya pendukungnya ini ngomongnya seolah-olah Jokowi ini selangit gitu ya. Padahal raportnya 5, pertumbuhan ekonomi cuma 5%, sedangkan SBY yang tidak dijunjung oleh pendukung-pendukungnya sedemikian rupa, raportnya 7. Selama 10 tahun perekonomian kita tumbuh 7% gitu loh. Ini yang membuat hal-hal ini yang membuat mereka itu akhirnya jadi kesel gitu loh. Sebelum saya lemparkan, selamat datang Bung Mardhani Alisera. Terima kasih Anda sudah buru-buru datang tadi. Saya mau lanjut. Bung Ara, ini merupakan tanggung jawab pemimpin nasional. There's no bad team, there is only bad leader. Ya, pemimpin itu ada pemimpin negara, ada pemimpin partai, ada pemimpin kelompok. Jelas pemimpin yang bertanggung jawab itu Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan saya dengar sendiri, kita sudah ada yang berhasil, kita masih ada yang belum berhasil. Itu diakui. Sportivitas juga penting. Bangsa Indonesia ini juga sadar tidak ada pemerintah, tidak ada presiden yang sempurna 100%. Dan Jokowi mengakui itu. Dia manusia biasa yang diberikan kepercayaan oleh rakyat Indonesia, punya track record jelas. Ya, bukan anak presiden, bukan anak jenderal, bukan anak konglomerat, dari wali kota, gubernur, presiden. Saya pikir kalau dia juga tidak punya prestasi yang luar biasa, nggak mungkin dia bisa begitu. Mas Dhani sudah merasakan jadi wakil bupati aja susah kan di Bekasi. Ya belum bisa dipercaya rakyat. Jokowi nggak pernah kalah dipercaya rakyat itu gitu. Saya rasa rakyat Indonesia juga punya kemampuan untuk memilah dan memilih orang dengan benar. Jadi kalau menurut saya, kita akui banyak kekurangan, ya. Masih ada keberhasilan, ya. Tapi Pak Jokowi misalnya dianggap tidak cukup mampu untuk menyatukan polarisasi yang ada di masyarakat. Dari berbagai data, Pak Jokowi ini 5 tahun, dari 2013 dan Pak Prabowo adalah 2 figur utama di Indonesia. Dari segi elektabilitas, paling atas, konsisten. Jadi pemimpin Indonesia itu kemarin beberapa bulan lalu sempat ada mau poros ketiga dan sebagainya. PKS juga menawarkan kadernya, kalau enggak juga nggak mau gabung, akhirnya gabung juga kan begitu kan. Karena memang hanya cuma ini aja gitu loh, faktanya begitu. Jadi memang menjadi tokoh itu tidak bisa tiba-tiba, itu melalui proses panjang. Pengenalan saya begitu. selalu melihat politik dari aspek elektoral. Oke, jadi saya boleh... Sebentar, dilanjutkan. Cukup saya berikan lagi kesempatan pada Bung Ral. Bung Ahmad Dhani nanti dulu.